Halo. Oke, kita kembali coba menghubungi Mbak Syana Fatina, pendengar ya, Direktur Utama BPOLBF. Ini terkait dengan bagaimana BPOLBF memfasilitasi stand bagi agen perjalanan Flores, Alor, Lembata, Bima, Floratama di kegiatan Bali and Beyond Travel Fair BBTF ke-8 pendengar yang akan digelar pada Juni 2022 nanti. Apa saja difasilitasi, lalu agen-agen mana saja ini yang sudah ikut mendaftar begitu pendengar ya untuk mengikuti kegiatan di Bali tersebut pendengar. Kita kembali mencoba menghubungi Mbak Syana Fatina. Halo Mbak Syana. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Syana, kabarnya gimana? Baik Mbak? Baik. Oke, Mbak Syana, ini terkait dengan kegiatan BBTF ke-8 begitu ya. Setiap tahunnya BPOLBF selalu ikut kegiatan ini begitu ya Mbak? Ya, tahun ini kita ikut lagi untuk kegiatan BBTF Bali Beyond Travel Fair di tanggal 14 sampai 18 Juni di Bali. Oke, dan ini khusus untuk agen-agen di Flores, Alor, Lembata, Bima begitu ya, Floratama ini ya? Ya, sesuai dengan misi kami, ingin memperkenalkan dan memperbanyak lagi exposure produk-produk wisata yang meliputi wilayah Flores, Lembata, Alor, dan Bima. Maka tahun ini pun juga 5 TATO yang nanti akan terpilih adalah yang akan mewakili dan menjual paket-paket wisata di wilayah Floratama. Oke, jadi tidak semuanya bisa ikut begitu ya, disaring lagi begitu? Iya betul, jadi kebetulan kita kan punya booth sendiri gitu ya, jadi nanti seperti tahun lalu di booth ini nanti akan ada space untuk mempromosikan wisata, kemudian juga kami mengundang 5 TATO terpilih gitu yang untuk merepresentasikan paket wisata yang dijual, dan kita inginnya paket wisata ini sekarang tidak hanya terfokus di Labuan Bajonya saja, tapi justru bagaimana bisa membawa wisatawan ini ke wilayah Flores yang lebih luas, ke Alor, ke Lembata, ke Bima. Jadi kita berharap teman-teman TATO yang punya produk tersebut untuk mendaftarkan diri, karena kita mencari teman-teman untuk bisa ikutan bareng di BBTF. Oke, sampai saat ini sudah ada berapa TATO yang mendaftar Mbak Syana? Kemarin sudah ada lebih dari 15 ya, jadi kita lagi coba lihat lagi nanti sehingga nanti produk yang ditawarkan juga beragam, karena kan kita pengennya nanti buyers ini mereka juga mendapatkan opsi-opsi yang berbeda-beda, jadi nanti sales di sini bisa sukses gitu ya. Nah, tapi juga melihat antusiasme yang ada, termasuk juga bagaimana nanti kita lihat kan sejak Wisman dibuka nih sepertinya wisatawan mancanegara ini semangat banget nih mau ke Indonesia kan. Jadi kita mencoba untuk mencari teman-teman yang benar-benar siap menjual paket wisatanya dan siap untuk bisa langsung membuat negosiasi dan keputusan dan deal gitu ya bersama teman-teman buyers yang ada di BBTF. Oke, ada syarat khusus tidak nih Mbak Syana? Jenis paket wisatanya apa saja nih yang boleh didaftarkan, atau boleh semua jenis paket ini boleh ikut mendaftar begitu, didaftarkan begitu Mbak Syana? Oke, pertama tentunya punya TDUP dan SIUP ya, jadi legalitas mesti clear gitu. Terus kemudian yang kedua, menjual paket wisata di wilayah Floratama tadi. Kemudian mereka wajib melaporkan hasil penjualan transaksi yang potensial transaction yang terjadi pada acara, karena kita butuh itu untuk memonitoring efektivitas dari program ini. Kemudian mereka akan mendapatkan space gitu ya, jadi mereka wajib mengisi dan harus mengikuti aturan selama acara berlangsung, harus standby terus di situ. Kemudian yang terakhir adalah mereka bersedia untuk membiayai perjalanan untuk ke lokasi, karena kita hanya menyediakan booth saja, jadi akomodasi ditanggung sendiri seperti itu. Kan nanti ada tahapan seleksi ini seperti yang Mbak Sana sampaikan tadi. Mekanismenya seperti apa itu Mbak kalau banyak yang ikut tapi ternyata hanya 5 tadi yang terpilih begitu? Pada prinsipnya kan kita punya banyak kegiatan ya, nggak hanya BBTF ini, kita juga mungkin akan adakan lagi pameran industri kreatif seperti tahun lalu gitu kan. Dan yang juga kita punya channel-channel yang lain adalah ketika nanti ada kesempatan-kesempatan lagi untuk
self mission seperti ini ataupun dalam pop-up market selalu utama. Jadi kita punya namanya pop-up market gitu. Jadi ketika ada event, ada booth apa segala macam, kita bisa langsung panggil teman-teman. Jadi selama udah masuk dalam bursa database kita, jangan khawatir, pasti akan ada kesempatan untuk sharing dan segala macam. Oke, dari tahun ke tahun antusias agen-agen travel yang ikut tuh bagaimana nih? Apakah meningkat begitu? Apakah mereka sudah paham betul manfaatnya ikut BBTF ini, Mbak Shana? Nah gini, jadi ternyata memang selama ini teman-teman di Labuan Bajo Forest itu bukan first buyer ya, first seller ya. Jadi mereka kebanyakan outsourcing. Jadi yang datang di event-event travel fair atau travel mart kayak gini itu kebanyakan wholesalernya. Nah, kenapa kita langsung terlibat di acara travel fair seperti ini? Karena kita melihat selama ini produk-produk yang dijual itu kan dominannya ada di Taman Nasional Komodo ya. Sementara kita pengen menjual beyond itu. Nah, tapi operator yang sudah ada yang existing, mereka lakunya ya cuma yang itu. Jadi akhirnya dijual barangnya itu terus. Nah, sehingga kita mulai tahun lalu tuh kita mencoba mendobrak gitu ya dengan mendatangkan travel agent yang punya produk yang berbeda. Terus kemudian mereka juga ada yang misalkan ada yang bawa kapal, ada yang bawa desa wisata dan segala macam. Nah, ini membuat si buyer juga melihat, oh ternyata ada produk yang berbeda ya di Labuan Bajo, nggak cuma tentang komodo gitu. Nah, jadi tahun lalu jadi bilang itu kayak awareness aja gitu, orang baru ngeh, oh ternyata di Labuan Bajo Forest itu luas ya, banyak activity dan segala macam, banyak wisata minat khusus tematiknya dan segala macam. Nah, ekspektasinya tahun ini kita udah bisa kontak-kontakan nih sama buyernya, karena kalau tahun lalu kan belum dibuka ya border ya, jadi BPTF ini marketnya ngomong-ngomong luar negeri ya, meskipun dia di Bali tapi dia lebih banyak marketnya ke Wisman. Nah, kemudian tahun ini makanya kita akan coba dampingi sehingga segmen-segmen pasar tertentu yang cocok dengan market si 5 TATO ini akan kita bantu komunikasi dan negosiasi dari awal sebelum acaranya. Jadi memang biasanya tuh si buyer, si TATO yang akan jualan di BBTF ini dapat daftar calon buyer kan, terus kemudian nanti mereka kontak-kontakan dulu tuh. Nah, pas di hari-harinya baru mereka ketemu dan deal-dealan kayak gitu. Oke, jadi kesempatannya besar sekali ini sebenarnya ya untuk semua agen ini. Tapi Mbak Shana selain memfasilitasi booth begitu ya, sebelum BBTF ini apa ada pendamping atau pembekalan lain begitu yang diberikan oleh BPO LBF untuk agen-agen yang sudah mendaftar ini? Iya, nanti kan tanggal 20 April ya maksimal pendaftaran, tanggal 20 kita akan umumin, dan kita akan briefing dulu teman-teman TATO ini, karena ada juga TATO yang pastinya masih first timer gitu ya untuk event travel fair seperti ini. Jadi dia kan tidak seperti pameran biasa. Kalau pameran biasa kan orang datang customer langsung kan. Nah, kalau ini kan B2B kebanyakan. Jadi bagaimana maintain si pembeli yang ada ini justru pembeli yang akan selalu membawa tamu ke dia karena dia adalah agen juga, modelnya seperti itu. Nah, sehingga nanti kita akan bantu apa aja yang harus siapin, kemudian cara bikin paketnya seperti apa yang kebanyakan selama ini laku, misalkan kayak gitu-gitu ya. Jadi teman-teman teater ini juga kebayang gitu, nggak tiba-tiba mereka kaget gitu dengan apa nanti yang terjadi. Dan beberapa hal kayak tahun lalu juga masih dilakukan, misalkan seperti business meeting tapi yang online. Jadi ini hybrid nih, ada online ada offline-nya seperti itu. Oke, baik. Mbak Shana harapannya apa nih? Apalagi ini tadi katanya kita sudah mulai kembali membuka begitu ya untuk Wisman dibanding tahun lalu, mungkin ada progres yang lebih baik. Harapannya seperti apa nih Mbak Shana? Ya, harapannya Labuan Bajo bisa dikenal lebih besar dan lebih banyak variasi produknya ya, itu pertama. Dan kenapa seperti itu? Agar manfaat wisata itu nggak cuma dirasain oleh teman-teman di Labuan Bajo atau sekitarnya gitu, tapi bisa sampai ke desa-desa wisata, bisa ke Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, lagi Kio dan segala macamnya. Dan ini kan krusialnya itu adalah di agen perjalanan wisata. Jadi bagaimana si wholesaler ini bisa menjual produk-produk wisata kita tematik yang baru. Dan ini juga menunjukkan juga ya bahwa kita memang berkomitmen ingin memperkenalkan Labuan Bajo Forest sebagai satu kesatuan. Selain itu juga harapannya lagi nih yang paling penting adalah saya berharap lebih banyak lagi muncul travel
agent dan tour operator lokal, karena mungkin di Labuan Bajo banyak, tapi kalau yang di tempat-tempat kabupaten yang lain nggak ada kadang-kadang. Betul. Jadi dengan adanya ajang-ajang seperti ini, paling tidak kabupaten-kabupaten yang belum punya travel agent tour operator, tapi alamnya indah, destinasinya siap, tapi kan siapa yang mau datang kalau nggak ada yang jual paket wisatanya kan. Nah, saya sih sangat berharap sebenarnya lebih banyak lagi TATO lokal yang muncul. Nanti kami akan bantu support untuk mereka mendapatkan exposure ke market gitu ya, sehingga mereka bisa berjalan bisnisnya dengan baik paling tidak gitu. Nah, sehingga kembali lagi pariwisata ini kan nggak bisa digerakkan sendiri ya. Jadi travel agent tour operator itu salah satu, bahkan mungkin menurut saya ya yang paling utama gitu ya dalam menggerakkan ekonomi pariwisata itu sendiri, karena mereka adalah garda depannya, mereka yang berhubungan dengan market, mereka yang memperkasa pada market, dan mudah-mudahan ke depan kita punya ekosistem travel agent tour operator yang memang profesional, berkualitas, sehingga dipercaya oleh publik, dipercaya oleh pasar gitu ya, untuk bisa menjalankan dan menghadirkan paket wisata Labuan Bajo Forest yang berkualitas dan berkelanjutan. Oke, kalau harapannya ini lebih banyak lagi travel agent dari daerah lain yang mendaftar, artinya ini sampai saat ini yang mendaftar baru sekitar Labuan Bajo saja ya? Enggak juga sih, ada beberapa yang lain, tapi kan kita kan 11 kabupaten kan coverage-nya gitu, jadi ayo gitu, kalau misalkan makin banyak kan makin seru. Dan kami juga selain travel fairs kayak gini ya, cara kami memperkenalkan produk-produk tematik di lintas kabupaten ini adalah kita punya fan trip juga sih Mbak, jadi familiarization trip ini untuk memperkenalkan, nanti langsung segmented dengan teman-teman agent gitu dari beberapa tematik khusus gitu, atau kita bawa ke lokasi gitu. Oke. Itu salah satunya untuk kita. Baik, mudah-mudahan ini kalau hasil dari BBTF kali ini bagus ya, mungkin bisa di-announce begitu ya, sehingga daerah-daerah lain bisa lebih banyak yang mengikuti tahun depan lagi begitu ya Mbak Shana. Amin. Amin. Oke, terima kasih Mbak Shana sudah bersama Pro 1 pagi ini. Sukses selalu Mbak Shana, selamat pagi, salam sehat. Terima kasih. Amin. Sehat selalu. Ya, bersama dengan Shana Fatina pendengar, Direktur Utama BPO LBF, ini terkait dengan kegiatan BBTF pendengar yang difasilitasi oleh BPO LBF ya, kegiatan Bali and Beyond Travel Fair BBTF ke-8 yang akan digelar pada tanggal 14 Juni 2022 nanti. Jadi selain menyediakan booth khusus untuk wilayah Flora Tama pendengar, BPO juga memberikan dampingan ya untuk travel agent yang sudah mendaftar begitu untuk mengikuti kegiatan ini, walaupun dari sekian yang mendaftar nanti akan diseleksi lagi ya menjadi 5 travel agent yang diikut sertakan dalam kegiatan BPTF tahun 2022 pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami sampai saat ini. Kami akan hadirkan lagi informasi lainnya untuk Anda di Pro 1 RRI ND Kanal Inspirasi. Setelah ini pukul 8 kita